Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ari dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan terbagi menjadi 4. Yang pertama pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan keempat persen. Pertama, kita akan bahas tentang pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 2/6, 3/7, 6/8, 9/4, 7/12, dan seterusnya. 2/6 di mana 2 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Selanjutnya, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Biasanya, pecahan campuran didapat dari pecahan biasa yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebut. Contoh, 1/2. 1 termasuk bilangan bulat dan 1/2 adalah bilangan pecahan. Contoh lainnya 3/2/5 dan 5/1/7. Sekarang, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Kita lihat contoh berikut ini ya. Ubahlah pecahan berikut ini menjadi pecahan campuran. Nomor 1, 3/2 sama dengan titik-titik. Kita bisa menjawabnya dengan membagi pembilang dengan penyebut, yaitu 3 dibagi 2 sama dengan 1 dan bersisa 1. Kenapa bersisa 1? Karena 3 tidak habis dibagi dengan 2. Jadi 3/2 sama dengan 1/2. 1 bilangan bulat berasal dari hasil pembagian 3 dibagi 2 dan 1 adalah pecahan yang dihasilkan dari sisa pembagian yang belum selesai atau tidak habis. Per 2 adalah penyebutnya ya teman-teman, tidak ada perubahan penyebut. Yang kedua, 8/7 sama dengan titik-titik. Kita jawab ya. 8 dibagi 7 sama dengan dapat ya 1. Ada sisa enggak teman-teman? Ada ya, bersisa 1. Jadi 8/7 sama dengan hasil dari pembagiannya berapa? 1. Betul. 1/7 ya. 1/7-nya dari mana? Dari sisa hasil pembagian, yaitu 1/7 penyebutnya. Sekarang kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, ubahlah pecahan berikut ini menjadi pecahan biasa. Nomor 1, 4/3/11 sama dengan titik-titik. Bagaimana menjawabnya? Teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada tanda kali dan juga tambah. Langkah pertama, teman-teman, kalikan bilangan bulat dengan penyebut. Berapa bilangan bulatnya? Betul, bilangan bulatnya 4 ya. Penyebutnya adalah 11. Jadi 4/3/11
11 ya. Kita kalikan bilangan bulatan penyebutnya. 4 dikali 11. Berapa hasilnya? Hasilnya 44. Sudah selesai belum? Belum ya teman-teman. Ada langkah yang kedua. Langkah kedua, jumlahkan hasil kali dan pembilang. Nah, tadi kan kita udah mengalihkan tuh bilangan penyebut dan bilangan bulatnya. Hasilnya kita jumlahkan dengan pembilang. Berarti 44 ditambah 3 sama dengan 47. Jadi 3/11 bentuk pecahan biasanya adalah 47/11. Oke, sekarang kita beralih ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Misal 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal dituliskan dengan tanda koma. Contoh, 0,2 dibaca 0,2, 0,25 dibaca 0,25. Teman-teman, ini yang perlu diingat, jika ada satu angka di belakang koma, maka pecahannya per 10. Contohnya, 0,2 sama dengan 2/10. Jika ada dua angka di belakang koma, maka pecahannya per 100. Contohnya, 0,25 sama dengan 25/100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka pecahannya per 1000. Contoh, 0,213 sama dengan 213/1000. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000. Setelah itu, pecahan diubah ke desimal. Contoh, nomor 1, bentuk pecahan desimal dari 2/5 adalah, kita bisa menjawabnya dengan mengubah penyebutnya menjadi 10. 2/5 kita kalikan dengan angka yang sama ya teman-teman, yaitu 2 dikali 2, 5 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 5 dikali 2, 10. Maka 2/5 sama dengan 4/10. 4/10 kita jadikan ke desimal menjadi 0,4. Ingat ya teman-teman, satu angka di belakang koma berarti per 10. Karena 4/10, maka pecahan desimal yaitu 0,4. Dibacanya 0,4. Nomor 2, bentuk pecahan desimal dari 1/4 adalah, sama caranya, kita ubah penyebutnya. 1/4 bisa nggak dijadiin per 10 penyebutnya? Kalau tidak bisa, maka kita rubah penyebutnya menjadi per 100. Bagaimana? Maka kita kalikan dengan 25. 1 dikali 25, 4 dikali 25. Maka hasilnya 25/100 sama dengan 0,25. Dibaca
0,25. Sekarang, bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000. Setelah itu, ubahlah ke bentuk pecahan paling sederhana. Contoh, bentuk pecahan biasa dari 0,5 adalah 0,5 sama dengan, ingat teman-teman, satu angka di belakang koma berarti per berapa? Yes, per 10. Maka 0,5 sama dengan 5 per 10. Sama dengan, kita sederhanakan lagi dengan dibagi dengan angka yang sama. 5 dibagi 5, 10 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke. Jadi 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Bentuk pecahan biasa dari 0,5 adalah 1 per 2. Sekarang kita beralih ke persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Lambang persen atau per 100 adalah seperti ini ya teman-teman. Contoh, 10%. Ya, dibacanya 10%. Nah, 10 sebagai pembilang. Tanda ini persen adalah sebagai penyebut atau per 100. Jadi 10% sama dengan 10 per 100. Bagaimana mengubah pecahan biasa ke bentuk persen? Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, penyebut pecahan biasa harus diubah menjadi 100 terlebih dahulu. Contoh, 1 per 2 sama dengan berapa persen? Ingat ya teman-teman, persen adalah per 100. Jadi, pecahan biasanya harus diubah penyebutnya dulu menjadi per 100. Caranya dengan dikalikan. Bagaimana dikalikan berapa? 1 per 2 kita kalikan dengan 50. Berarti 1 dikali 50, 2 dikali 50 sama dengan 50 per 100 sama dengan 50%. Jadi bentuk persen dari pecahan 1 per 2 adalah 50%. Sekarang, bagaimana mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa? Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, yaitu dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Setelah itu, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk paling sederhana. Contoh, 25% sama dengan, bagaimana menjawabnya? Ya, kita ubah dulu menjadi penyebutnya per 100. Maka 25% sama dengan 25 per 100. Setelah itu, kita ubah menjadi bentuk paling sederhana dengan cara dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 25. Jadi 25 dibagi 25, 100 dibagi 25 sama dengan 1 per 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 25%
adalah 1/4. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Sampai bertemu lagi dengan Bu Ari pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.